Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bisani amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat hissiyah, nikmat-nikmat jasadiyah, nikmat-nikmat sehat, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, detak jantung dalam keadaan terbaik, lisan berucap, kaki bisa melangkah, tangan bisa bergerak, dan semua dalam keadaan yang terbaik. Nikmat-nikmat yang tentunya ruhiyah, yang bersifat nikmat-nikmat yang hanya bisa dirasakan dalam dada. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, dan juga nikmat la ilaha illallah, yang mana semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita bersyukur. Di antara caranya adalah mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kalimat ini, yakni tahmid ini, Allah senantiasa menambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, dan tentunya nikmat ini semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa. Salawat serta salam selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita alu-alukan, kita harapkan untuk mendapatkan syafaat dalam majelisnya. Terkadang kita berpikir, kalaulah nanti di mahsyar, kira-kira kita dekat sama siapa? Karena setiap orang itu akan dibangkitkan dengan orang yang paling dia cintai. Kalaulah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pasti dikelilingi Rasul. Tapi kira-kira kita di mana di posisinya Rasul? Tapi kalau berharap sekali, yang penting masih dalam barisannya, maupun yang paling pojok ujung, yang penting barisannya Rasul. Karena sama Rasul semuanya akan aman, tentram. Tapi kalau sudah sampai jauh tidak dalam barisannya Rasul, bahaya. Makanya kita selalu berharap, biarpun kadang-kadang suka mikir, ini kira-kira amal-amal kita ini, sholawat kita ini kayak gimana? Kayak diaku atau enggak diaku? Tapi selalu kita berpikir husnudzon billah, semua sholawat kita ini disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang cinta, tentunya kita wajib mengetahui. Orang cinta menyebut nama beliau. Orang cinta tentunya mengikuti apa-apa yang menjadi tuntunannya. Maka di sana mengikuti sunnah qauliyah, fi'liyah, taqririyah, sifat khuluqiyah, sampai satu lagi namanya sirah nabawiyah. Kebanyakan kita cuma bicara sunnah itu ya qauliyah, perkataan. Sunnah ya posisi fi'liyah, perbuatan. Sunnah ya taqririyah, ketetapan. Tapi lupa yang tiga lain, khuluqiyah, sirah nabawiyah. Perawakan Rasul, akhlaknya Rasul, sama satu lagi kehidupan seluruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa kagetnya ketika kita bicara tentang Rasul tapi tidak tahu ini gimana. Sebelum kita masuk pada fase ini, sedikit kita ingin bicara terkait tentang fase-fase kehidupan kita. Kurang lebih ada berapa fase kita ini? Ada kurang lebihnya sampai 15 atau 16 fase. Pertanyaannya simpel. 15 fase ini, kalau orang yang tidak punya bekal, kira-kira dia akan capek di tengah, habis bekalnya, atau dia akan tentram-tentram saja, enak-enak saja, atau bagaimana kira-kira?
maka akan sangat amilatun nasibah. Nasibah itu apa? Ngos-ngosan, Pak. Orang sudah bekerja tapi ternyata orientasinya salah, maka ngos-ngosan. Kita mulai dari yang pertama. Namanya makhluk, sesuatu makhluk itu sesuatu yang tidak ada. Diawali dengan ketiadaan, maksudnya apa? Tidak ada wujudnya. Maka yang wujud cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini fana. Kenapa? Diciptakan. Itu pertama. Yang kedua, kita masuk ke alam roh. Di alam roh sangat-sangat kecil sekali informasinya, alam roh. Setelah masuk alam roh, masuk ke perut ibu. Itu alamnya beda. Makanya kalau di alam ibu, biasanya kalau zaman dulu kita sering dengar bacain itu, bukan bacain, kalau zaman-zamannya dulu tuh dengerin musik-musik Mozart. Terus habis itu ulama ganti, daripada Mozart ganti surat Yusuf biar ganteng anaknya, ini betul nggak? Anaknya dengerin tuh surat Yusuf, murotal. Aneh tapi murotalnya Syekh Sudes, bapaknya diem aja, aneh. Itu wajarannya siapa nggak tahu juga. Kalau yang benar bapaknya yang ngaji sampai ibunya. Ini setelin Syekh Sudes sampai mutar, ini nggak bener. Padahal kiainya bilang bacain surat Yusuf tafaulan, biar anaknya soleh kayak Nabi Yusuf, ganteng. Surat Maryam biar cakep, akidahnya lurus, gitu maksudnya. Tapi bukan pakai kaset. Yang benar tuh kiai bilang gini, bacakan samping anakmu, samping perut istrimu, biar tafaulan. Apa itu tafaulan? Berharap keberkahan dari surat ini. Boleh nggak? Ya boleh. Nah, tapi repot. Alam roh, terus perut ibu. Setelah itu di perut ibu, selama posisi ditiupkannya roh kepada janin ini, maka dia dituliskan 4 perkara yang tidak akan pernah berubah. Nah ini sering kita akan kacau, Pak, qadha itu apa, takdir itu apa? Itu kadang-kadang suka kebalik-balik. Yang sudah ketetapan datang dari Allah itu qadha-nya, maka 4 ini nggak akan pernah berubah. Pertama, rizkinya, bikat bi rizkihi wa ajalihi. Ajal itu apa? Durasi waktu, kontrak bapak di dunia, kontrak ibu di dunia. Itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Lah nanti kalau ada hadis, Pak, saya dapat hadis, Pak. Hadisnya apa? Man ahabba an yubsata lahu fi atharihi wa yunsalahu fi man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi rizqihi. Terus dibilang apa? Falyasil rahim. Katanya hadis silaturahim manjangkan umur, Pak. Iya kan? Sering nggak kita dengar? Kalau silaturahim, pertama rizkinya luas, yang kedua dibilangnya umurnya panjang. Ulama sepakat memberikan keterangan panjang umurnya, bi barakati umrihi, keberkahan umurnya. Bukan tahu-tahu yang umurnya dapat patokan 65 nambah jadi 70. Itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Setelah itu kita lahir masuk fase alam dunia saat ini. Jadi kita udah masuk ke berapa? Fase ke-5. Nah, dunia ini sebagai terminal pertama untuk masuk terminal-terminal yang akan datang. Dan ini menjadi mazra'atul akhirah. Jadi kita sekarang ini lagi nanam. Kapan kita akan menuainya? Nanti setelah kita masuk ke akhirat, fase terminal pertama namanya barzakh. Fase pertama namanya barzakh. Sebelum masuk barzakh ada satu pintu, pintunya kecil aja. Tapi semua makhluk yang dia bernafas, makhluk yang Allah tiupkan roh di dalamnya, pasti akan masuk namanya pintu itu. Namanya apa? Maut. Nah kadang-kadang mohon maaf, orang ini suka salah. Pak, yang disebut dengan ghaib itu apa? Ghaib. Kan disebutkan tuh alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaib, apa itu ghaib? Nah, tidak terlihat. Nah, ghaib itu tidak hadir. Sebenarnya gini, saya selalu ngasih ilustrasi kepada teman-teman atau mahasiswa gini. Ahmad hadir, Ibrahim ghaib. Si
Simpel kan? Gaib itu apa? Sesuatu yang memang tidak hadir. Maka ditutupi oleh Allah. Tapi ada nggak sesuatu itu? Ada. Nah, ini kadang orang salah. Gaib itu nggak ada. Nggak ada. Gaib itu ada. Tapi nggak dihadirkan. Contoh gini. Bapak tahu jam 12 nanti Bapak mau ngapain? Nggak tahu kan? Jam 12 mau ngapain kita? Nggak tahu kan? Gaib namanya. Kayak contoh kematian itu gaib nggak? Gaib. Gaib itu maksudnya apa? Belum dihadirkan. Tapi kalau nanti pas datang itu baru hadir. Nah ini kematian bener. Nah gitu. Nah ini kadang-kadang kita suka lupa lawannya gaib itu hadir. Saat ini saya hadir. Tapi kira-kira ada nggak jamaah yang gaib? Ada. Jamaah gaib itu maksudnya yang dia masih di rumah sakit gaib kan? Nah ini gaib. Tapi ada nggak jamaahnya? Ada. Ya makanya kadang-kadang kita suka lihat jin ada nggak? Jin ada. Tapi gaib. Kita ditutup untuk tidak bisa mengakses ke sana. Itu gitu. Padahal mati itu perkara gaib. Setiap orang punya mati, pintu ini. Setelah mati nanti nunggu di barzakh, ini terminal pertama. Nunggu sampai kapan? Nunggu sampai bi'tsah. Bi'tsah ditiupkan pertama, kedua, ketiga. Tapi jangan punya angan-angan masuk atau ketemu sama namanya kiamat. Enggak. Karena kiamat orang yang melihat itu adalah orang seburuk-buruk penciptaan. Paling buruk di muka bumi ini adalah orang yang melihat kiamat. Maksudnya fase tiupan pertama itu loh, itu paling buruk. Kalau tiupan yang kedua dan yang ketiga itu nggak ada masalah. Tiupan yang kedua apa? Semua makhluk dibangkitkan dengan sangkakalanya Israfil. Ditiupkan pertama, semuanya hancur. Yang kedua, baru setelah itu kita akan bangkit. Yang ketiga, baru kita ketemu di mahsyar. Nah, setelah itu masuk ke bi'tsah, nunggu di mahsyar. Pak, di mahsyar berapa tahun kira? Ada yang tahu berapa tahun di mahsyar? Ulama ngitung 50.000 tahun. Pak, kebayang nggak 50.000 tahun ngapain? Ngopi rokokan. Ngopi rokokan 50.000 tahun. Atau dipukulin malaikat. Wah, repot. Itu ngeri sekali tuh. Maksudnya kalau kita nggak siap-siap 50.000 tahun. Setelah itu di posisi mahsyar ini sudah ada namanya syafaat. Syafaatnya Rasulullah SAW. Makanya ada 3 kelompok itu. Posisinya 7.000, 7.000, 7.000. Itu yang langsung diikutkan sama Rasul, langsung dimasukkan min ghairi hisab. Ya semoga saja kita yang masuk itu atau yang setelahnya saja lah, nggak apa-apa. Tapi ini dapat syafaat. Terus masuk hisab, amal baik, amal buruk. Terus ada mizan, timbangan, ada telaganya Rasul. Kalau yang tidak masuk telaga, artinya nyemplung dulu. Nyemplung kemana? Nyemplung ke neraka. Jangan punya pikiran, gak apa-apa deh masuk neraka dulu lah, repot. Ini pikiran-pikiran nggak jelas. Kok ada orang bilang, Pak, saya mau ke neraka dulu deh, biar merasakan neraka. Ini aneh pikiran ini. Neraka tuh panas yang minta ampun. Setelah posisi ke telaga, terus masuk ada di antara ini orang yang nyemplung ke neraka, atau setelah itu kita masuk ke sirat. Setelah sirat baru orang ini mau dimasukkan ke surganya Allah atau nyemplung lagi ke neraka. Jadi fasenya panjang sekali. Makanya agak aneh, ajib, sesuatu yang sangat aneh kalau apa? Orang tidak pernah mempersiapkan kematiannya. Makanya kita cerita sedikit sebelum kita masuk bahasan kita, apa itu mati. Kita ceritakan bagaimana Rasul beliau wafat. Ceritanya Rasulullah SAW wafat ini ada 2 riwayat, 2 versi. Versi pertama beliau dapat sihir dulu, kena sihir. Yang kedua, beliau dinyatakan sakit dari namanya saham. Ini apa namanya ini? Minum dikasih racun oleh wanita Yahudi. Jadi yang pertama versinya dapat sihir dulu, yang kedua dapat namanya racun. Beliau merasakan 14 hari sakit, tidak bisa datang ke masjid. Kalau kita bayangkan rumahnya Rasul, ini Masjid Nabawi, kecil aja Pak. Rumahnya Nabi kan sebelah sana. Setiap kali diketok pintu, siapa yang ngetok pintu Pak?
Yang ngetok pintu rumahnya Rasul siapa? Tiap 5 waktu. Bilal. Ya Rasulullah, arihnya, ini udah masuk ke subuh. Beliau keluar. Seperti itu terus, seperti itu terus. Tapi 14 hari sakit beliau. Pas hari-hari dekat beliau meninggal, 4-5 hari beliau bisa keluar. Maka sahabat Abu Bakar sangat senang sekali kejadian pas beliau keluar dari rumah beliau. Anggapannya apa? Beliau akan sehat. Akan sehat, senang sekali. Bahkan sempat sholat di samping beliau. Makanya ada satu riwayat, sholat jamaah imamnya 2. Gantian. Maka Rasul dulu, tapi dicegat sama sahabat Abu Bakar, enggak, jangan mundur, samping. Ternyata Rasul enggak sampai selesai, mundur lagi beliau. Makanya ada riwayat ganti imam itu dalam waktu itu langsung 2 kali. Itu bisa. Terus yang paling akhir adalah kisah-kisah 3 hari sebelum wafat. 3-2 hari. Betapa sakitnya sakaratul maut. Pas posisi mendekati sehari, kan ada satu kisah lagi sebenarnya, tapi kalau cerita itu nanti nggak selesai. Cerita yang paling akhir saja. Pagi Seninnya, beliau menghadirkan semua keluarga-keluarga dari anak-anak beliau, yang paling dekat Fatimah. Terus ada Sayyidah Aisyah, tapi yang paling dekat Fatimah. Pas pagi-pagi itu, beliau minta satu bejana, biasa ada bejana, inak namanya. Beliau masukkan tangan beliau, biasa beliau masukkan terus untuk mengusap wajah beliau, 2 ini masuk. Karena saking beratnya sakratul maut. Terus beliau bilang sama putri beliau, ya Fatimah, innalil mauti sakarat, innalil mauti sakarat. Kalau orang Jawa bilang, "Duk, teh, mati itu ada sekaratnya." Ibnu Ishaq menyatakan, pas Rasul mendapati betapa sakitnya sakratul maut itu, beliau doa, "Ya Allah, kumpulkan semua sakit sakratul maut untuk umatku, taruh untuk diriku, biar aku yang nanggung." Pak, sakratul maut masih mikirkan bahwa bapak saya nggak jelas ini. Itu betapa hebatnya Rasul, sangat hebat sekali. Tapi Allah tidak mengabulkan doa itu. Wahai Muhammad, biar semua orang merasakan sakarat ini, tidak aku berikan untuk dirimu saja. Sampai pingsan 2 kali, sampai terakhir beliau ngangkat tangan seperti ini. Terus beliau bilang apa? As-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. 3 kali beliau bilang, salat, 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 dan berlaku adillah kepada budak-budak kalian. Baru beliau pingsan. Kan gitu. Terus dibisikkan dengan kalimat yang cukup panjang itu, beliau bisikkan macam-macam sampai Sayyidah Fatimah unik ceritanya. Pertama beliau nangis, yang kedua beliau senyum. Jadi yang nangis pertama apa? Karena beliau dikasih tahu, Fatimah, bapakmu bentar lagi mau mati. Nangis Pak Sayyidah Fatimah, nangis betul. Kenapa? Orang yang paling dicintai. Terus beliau bisik lagi, nanti kamu keluarga yang pertama kali ketemu sama aku. Ternyata betul setelah 6 bulan beliau wafat, Sayyidah Fatimah meninggal, ketemu sama beliau. Makanya kematian itu apakah mengerikan? Jawabannya, para ulama menyatakan kalau Anda bekalnya banyak nggak mengerikan. Maka Sayyidah Fatimah itu senang sekali, 6 bulan setelahnya meninggal. Itu tidak ada ceritanya orang beliau berkeluh kesah macam-macam, tidak ada. Sangat senang sekali. Dan setelah itu beliau wafat ila rafiqil a'la. Jadi betapa kematian itu ada sakaratul maut. Baik. Sekarang kita masuk dalam kajian kita. Apa itu mati? Mahwal mautu. Apa itu mati? Mati ini dibagi menjadi 2 definisi. Pertama, mati secara biologis. Artinya apa? Di mana batang otak kita ini tidak ada respon lagi. Ini Pak. Batang otak di sini itu nggak ada respon secara biologi. Secara ilmu medis itu mati. Kadang-kadang kita suka dengar kan, mati itu apa? Jantungnya diem. Itu diem kan biasanya kan? Oh iya, jantung udah nggak ada nih kan gitu bilangnya. Coba rasain kan gitu. Padahal secara medis dibilang apa? Batang otak, fungsi otak ini semuanya sudah tidak berfungsi. Makanya ada istilahnya yang kita lihat COVID, misalnya COVID nih, contoh, dikasih ventilator, kembang kempis, ya kan Pak? Tapi ternyata kalau dicabut dia sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ventilator.
Makanya kalau beberapa kasus yang di ventilator, kalau memang dia belum jatahnya untuk meninggal, tetap akan hidup. Tapi kebanyakan kalau di ventilator, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Tapi dalam segi syariah, apa mati itu? Mati itu apa? Infaraqa bainar ruh wal jasad. Terpisahnya dua elemen dalam diri kita, namanya ruh sama jasad. Yang jasad nampak, Bapak lihat saya, kelihatan nggak? Mata saya, hidung saya, badan saya kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi Bapak lihat roh saya nggak? Nggak. Nah kadang-kadang kita ditanya, Pak, roh itu di mana? Sampai hari ini diskusi itu belum pernah selesai. Ada yang bilang di kepala, ada yang bilang di jantung, ada yang bilang di hati. Tapi redaksi yang paling jelas, roh itu ada di mana? Ada di qalbi. Nah qalbun itu bingung. Ulama mendefinisikan beda. Hati itu yang mana? Apakah hati yang di sini liver itu, atau hati itu jantung? Nah itu situ ulama beda pendapat. Intinya orang meninggal itu di mana kejadian antara roh dia dan jasad dia diambil, dipisahkan. Yang memisahkan siapa? Malaikat. Bapak bisa nggak memindahkan roh Bapak sendiri? Bisa nggak? Kayak di TV-TV, film-film itu, rohnya keluar, muter-muter, habis itu balik lagi. Itu nggak tahu tuh gimana ceritanya, dan gitu. Disebutkan dalam satu ayat, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa yang dia ada nafas, maka dha'iqatul maut, dia akan merasakan namanya maut, kematian. Secara alamiahnya meninggal itu yang tua dulu secara umur, baru yang muda, itu teorinya. Tapi kejadiannya terserah jatah masing-masing. Pertanyaan sekarang, habis kajian ini, kemarin yang lagi viral, yang habis baca wa ilahukum ilahu wahid, habis itu meninggal. Itu nikmat nggak Pak? Meninggal kayak gitu? Nikmat banget. Makanya kita minta tuh husnul khotimah, ya Allah matikan dalam keadaan terbaik. Terbaik itu apa? Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Makanya orang-orang soleh itu simpel. Kematian orang soleh, dia mati tanda kutip dengan perkara yang paling dia cintai. Pak, orang suka motor mati di atas motor banyak nggak? Moge-moge itu loh, biar mati banyak enggak? Yang dia suka Vespa mati di atas Vespanya banyak sekali. Yang dia suka Fortuner mati di Fortunernya. Lah yang ngeri itu apa? Mati, mohon maaf, kalau maksiat. Kalau mati meninggal di posisi di misalkan di Vespanya nggak ada masalah, masih aman ya. Vespa kan nggak maksiat. Tapi kalau pas dia suka maksiat mati, nah repot. Maka sejak kami dulu nyantri sampai hari ini itu selalu diwasiati oleh kiai kami, guru kami. Carilah mati yang enak, jangan cari kehidupan yang enak. Banyak orang di dunia ini nyari hidup nyaman, matinya gak pernah dipikir. Seketika engkau mikir matimu enak, kehidupanmu akan sangat nyaman sekali. Maka kadang-kadang saya suka mikir, nanti mati kayak apa ya? Maksudnya kapan matinya kan kita nggak tahu. Maka kadang-kadang saya minta, ya Allah, mati itu kalau bisa saya ngaji itu mati, ya enak. Jadi kalau ketemu malaikat ngapain kau nanya, kurang kerjaan, habis ngaji, OTW ilal jannah, kan enak. Coba kalau misalkan mati di mana gitu, repot. Maka selalu kita berpikir matinya seperti apa. Jadi mati secara bahasa atau secara biologi tadi, fungsi batang otak sudah tidak berfungsi. Sedangkan yang satu lagi dalam syariat apa? Terpisahnya antara posisi ruh dengan jasad. Rasul dalam beberapa sabdanya menyatakan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Aktsiru dzikra hadamil ladzat. Banyak-banyaklah kalian memikirkan, yaitu hadimil ladzat. Apa itu? Pemutus kenikmatan.
namanya maut. Gimana caranya? Gampang sekali. Pak, setiap kali masjid mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Bapak datang pertama kali. Nah, sunnah ini jarang sekali orang yang melakukan, tapi di beberapa tempat saya lakukan. Adab ketika kita takziah ketemu si mayat yang masih ada di rumah, kira-kira gimana Pak diantaranya? Datang kita menghadap atau jauh-jauh atau deketin mayatnya? Jauh-jauh ke mayat atau deketin mayatnya? Deketin mayatnya. Deketin mayatnya terus ngapain kita? Deket mana? Sunnahnya buka wajah beliau. Nah ini nggak ada yang berani. Saya pastikan nggak ada yang berani. Buka wajah beliau, cium keningnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Kan pas Rasul wafat, Umar di tempat, Ali di tempat. Umar kan sangat temperamen. Sampai bilang Muhammad mati sini. Diajak duel sama dia. Kan temperamen Umar tuh, ngajak duel. Sini. Sahabat Abu Bakar pas ketika itu di luar Mekah, dipanggil terus langsung ke bawah datang. Di bawah terdatang, beliau datang langsung menghadap, doakan sebelah beliau, wajah beliau, dibuka singkapnya, langsung dicium keningnya. Lah hari ini nggak ada yang berani tuh, ada mayat dicium keningnya, nggak ada yang berani. Setiap kali saya takziah saya gitu kan orang pada kaget, Pak, Bapak berani lah. Tapi habis itu sehari saya nggak makan Pak. Kenapa nggak makan? Betapa dinginnya mulut saya ini ketemu sama keningnya ini, ya Allah. Jadi hati jadi lembut, yang sosok gaya-gayaan pemuda gagah. Nggak ada ceritanya. Seharian tuh saya nggak jual makan, masih kebayang tuh. Siang gitu, pagi kita takziah, siang tuh kayak semangatnya cuma ibadah aja. Kenapa? Mati gimana nanti? Makanya nanti kalau ada yang meninggal, coba tes ya. Tapi yang laki-laki jangan perempuan, nanti jadi repot fitnah nanti. Waduh bahaya. Yang laki-laki kecup keningnya sini. Allahu Akbar. Dinginnya tuh terasa betul. Dingin kayak es, masya Allah. Gimana ini? Besok kalau giliran kita gimana? Dari situ Pak langsung terus iman naik. Ya Allah mikir terus. Kenapa? Ini kalau mati gimana? Ini kalau mati gimana? Macam-macam kan? Gitu. Nah, terus ditutup dengan satu hadis yang lain. Rasul suatu ketika pernah nanya. Sahabat banyak kayak gini Pak. Rasul nanya, tahu nggak kalian siapa orang cerdas? Akyas. Kayyis, Akyas. Makanya ada nama anak namanya Kayyis. Siapa namanya? Kayyis. Siapa namanya? Akyas. Panggilannya Iyas. Nah, gitu. Ada nggak nama yang Kayyis di sini? Ada. Iyas gitu. Biasanya panggil Iyas gitu. Kayyis, Iyas. Itu orang cerdas namanya. Terus siapa itu orang cerdas? Sahabat bingung. Cerdas itu yang intelijennya bagus, pikirannya mantap, top chair kan gitu. Rasul enggak itu yang aku maksud para sahabat. Jawabannya apa? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan. Dan dia paling menyiapkan persiapannya untuk kematian dia. Ulaikal aqyas, dialah orang-orang cerdas. Jadi kira-kira kalau kita ibadah, kita melaksanakan semua amal ini, itu orientasinya akhirat atau bukan? Ini contoh Pak. Pak, teori sosial nih. Bapak atau saya berbuat baik, itu imbalnya apa? Akan dibaiki. Betul nggak? Teori sosial. Bapak punya tetangga, terus bapak berbuat baik sama tetangga. Secara sosial dia akan berbuat baik lagi kan? Ya kan? Oke. Sekarang kita lihat dalam Islam. Berbuat baik itu atas dasar ilmu sosial atau perintah Allah? Perintah Allah. Makanya saya kisahkan satu. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama top. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang Hambali. Suatu ketika beliau tuh udah agak sepuh, punya tetangga anak muda.
Anak muda ini punya rumah, lagi-lagi bantu rumahnya, minta bantuan. Mat Ahmad, tak undang ya, nanti datang ke rumah saya punya perlu. Imam Ahmad datang, datang. Pas datang, ternyata nggak jadi. Wahai Ahmad, mohon maaf, nggak jadi ini. Sudah selesai pekerjaan saya, balik lagi. Terus kedua kali diundang, Mat Ahmad saya perlu hajat, datang lagi dong. Datang lagi. Terus datang lagi dengan wajah berseri-seri juga, tetap senang. Habis itu dibilang, Mat Ahmad, mohon maaf nih, ternyata udah selesai. Balik lagi dia ke rumah. Yang ketiga, datang lagi Pak. Pak, kalau Bapak diundang ketiga kali, kira-kira mangkol? Kira-kira. Teori sosial Bapak, mangkol nggak? Diundang dua kali, terus yang ketiga. Kira-kira Bapak datang nggak yang ketiga? Kira-kira datang nggak? Normalnya nggak datang. Saya juga nggak datang. Tapi beliau datang lagi dengan wajah berseri-seri, senang sekali. Terus pemuda ini bingung, wahai Ahmad, 3 kali aku undang dan gagal 2 kali, baru sekali ini kenapa kok tidak berubah wajahmu, tidak berubah raut mukamu, semuanya sama persis dalam keadaan semangat kau datang ke sini. Dijawab sama Ahmad, aku datang ke sini bukan gara-gara kamu. Aku datang ke sini gara-gara perintah Allah dan Rasulnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Jadi saya nggak ada hubungan sama kamu, hubungan saya sama Allah. Pak, kalau orang mikirnya kayak gitu semua, kira-kira ada nggak mau benci orang itu, ada kerjaan? Ya ada orang mau benci. Tapi kenyataan sekarang, awas nanti, tak tunggu nanti. Itu kan benci masalahnya. Mohon maaf, itu pikiran yang sosialis tuh. Yang benar apa? Semua tindakan kita itu lillahi ta'ala. Tapi kalau pamrih, ya repot. Misalkan ada sambutan, Pak RT nggak disebut namanya, yang terhormat ini Pak RT, saya nggak disebut. Gimana nggak disebut? Pamrih pengen disebut, repot. Makanya semua orientasi ibadah kita ini untuk akhirat. Oke. Ini kita sebutkan dikromoti dan sebagainya, persiapannya dan sebagainya kita sebutkan. Setelah itu kita masuk ke barzah. Oke. Di barzah ini apa? Kita ngapain? Kita ngapain di barzah ini? Ketika nyawa itu dicabut, ketika kita dicabut, maka diceritakan dalam riwayat yang sahih ada 2 malaikat yang menghampiri. Tapi sebelum dicabut ada fase-fase dari ujung kaki masuk ke atas sampai ke dada. Kalau sampai iurgen, Bapak pernah ngadepin yang sakaratul maut? Pernah kan? Pernah ya? Pernah. Saya pengen cerita mbah saya sakaratul maut. Mbah saya di kampung. Saya masih kelas 3 SD, masih ingat betul. Tidak lupa, masih jelas sekali di kepala saya. Saya kelas 3 SD, Ramadan tanggal 13 masuk ke 14. Biasa sama bapak subuh-subuh untuk dibangunkan sahur itu jam 4. Tahu-tahu ini setengah 3. Karena di kampung pakai sepeda ontel, Hercules namanya, masih ingat tuh, Hercules sepeda ontel itu. Karena orang Jawa lain berangkat, bingung saya kok ini apa ini, ke rumah mbah. Ke rumah mbah semua orang udah ngumpul, nggak ada yang berani karena yang nyantri cuma bapak. Bapak megang di sini, terakhir di sini. Saya di bawah karena saya ikut bapak kan, asistennya bapak. Saya belakang, semua orang pada ngerubungin, saya masuk. Di bawah kayak gini, saya di bawah sini. Lihat, mbah lihat, namanya renggang nyawa lihat. Ditaruh di sini sama bapak. Pertama masih dibilangkan la ilaha illallah. Nggak nyampe pak, nggak nyampe ini nafasnya, udah sampai di sini. Gerak-gerak. Saya lihat, ini kejadian apa nih? Kejadian apa ini? Namanya anak kecil nggak tahu. Kejadian apa ini? Ditalkin sama bapak, nggak kuat. Karena udah nggak kuat lagi, sebut saja Allah, Allah. Yuk, apa aja? Allah. Saya masih ingat betul. Mbah saya terakhir menyebutkan Allah, cukup panjang Allah. Habis itu meninggal. Tutup sama bapak, langsung doa. Saya nggak tahu. Ketika itu saya nggak nangis, nggak tahu ini ngapain, kejadian apa ini. Kakak saya perempuan
bule, nangis semua. Nangis kenapa ini nangis? Saya belum tahu ini mati gimana sih, nggak tahu. Selesai semua diurus sama bapak, mata ditaruh sini, seperti. Makanya kalau ada yang meninggal mata ke atas itu normal. Hadisnya bilang apa? Sesungguhnya mata tabi'atun, dia akan ngikut dengan roh dari ubun-ubun dicabut. Makanya kalau ada yang meninggal, jangan dibiarkan saja, datangi, dibopong sini, bisikkan, la ilaha illallah. Kalau udah nggak kuat lagi sampai sini, sampai di sini, maka langsung Allah. Sekali ngucap jangan terus ditalkan lagi, ngawur. Jangan terus, enggak, udah sekali Allah diam, langsung diam. Biar kalimat terakhir man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dah. Kalimat terakhir la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Allah, dah selesai. Jangan diajak ngobrol. Pak, mati gimana rasanya? Enggak jadi mati nanti. Ngawur. Oh, sakitnya minta ampun. Sakit ampun. Sebagaimana cerita yang diriwayatkan, cerita ini riwayatnya dinyatakan hasan. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, ditanya oleh Allah SWT, sama Musa, ya Allah, rasanya sakit kayak apa? Rasanya mati kayak apa? Jawab oleh dua, oleh Nabi Musa. Ya Allah, diumpamakan ini ada duri-duri, aku taruh duri-duri itu di kapas, di antara kapas, dan kapas itu dikasih namanya air. Terus di kapas itu aku tarik. Itulah rasanya orang meninggal. Pak, kira-kira Bapak punya kapas. Ini kapas nih, gunungan kapas. Bapak kan masukkan duri. Setelah masuk duri dikasihkan air. Terus Bapak tarik. Kira-kira kapasnya ada yang nyangkut nggak? Nah, itu sakitnya seperti itu katanya. Terus yang kedua diriwayatkan apa? Gimana rasanya? Nabi Musa jawab satu lagi. Bagaikan kambing yang kambing itu masih hidup tapi dikuliti pelan-pelan. Karena ditarik roh satu-satu. Seperti itu rasanya, ya Allah. Oh, itu betapa sakitnya. Tapi tenang, jangan sampai kita takut dari sini. Dalam artian apa? Pak, ini gimana? Kita yakin, hakul yakin. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kalau yang mohon maaf amal-amalnya buruk, malaikat akan cepat sekali balik lagi. Tapi kalau yang amalnya soleh itu pelan-pelan. Tapi memang sakit. Memang sakit. Makanya dari posisi sakit ini biar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam barzah itu apa sih? Nah, setelah itu baru kita masuk ke alam barzah. Sebelum masuk ke alam barzah, pas ketika sudah meninggal ketika itu, mata masuk ke atas, terus tutup sini. Lah, ternyata roh masih sekitaran si jasad ini, tapi udah keluar. Pas dia dimandikan, dua malaikat datang. Dua malaikat datang. Kalau yang amalnya soleh, malaikatnya dalam keadaan tampang, ganteng. Ini bukan cerita Israiliyat, cerita yang sahih. Nanti ada yang nanya, Pak, dalilnya mana? Bapak silakan buka dalam kitab At-Tadhkirah fi Al-Mauta wa Mil Akhirah karangan Imam Qurtubi. Hadisnya sahih. Malaikat dua datang, terus dia langsung ini sini yang satu, ini satu. Dipegang nih. Naikkan dia sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia soleh, ketika langit 1, 2, 3, 4 terus ketemu sama Allah, dia dinampakkan nikmat-nikmat yang akan dia dapati. Dilewatkan surga, kelihatan udah, dilewatkan saja tapi belum masuk, lewat aja kan, lewat. Setelah itu sampai selesai dimandikan, dikafani, nanti roh ini dia dikembalikan lagi, datang ke tempatnya, dibalikin lagi sampai disolatkan. Tapi kalau yang satu lagi, mohon maaf, yang dia kafir, dia fajir, dia fasik. Dua malaikat ini bentuknya sangat mengerikan. Dibopong dua ini naik ke atas, pas ketika sampai di langit pertama, itu ditampar oleh malaikat. Bang! Nah, ketika ditampar malaikat ini, apa yang terjadi? Dia jatuh sampai ke satu lembah. Yang lembah ini disebutkan dalam riwayat apa? Lembah yang memang semua roh-roh jahat, roh-roh orang kafir dikumpulkan. Di mana tempat ini? Lembah, salah satu lembah yang ada di Yaman. Maka mengerikan sekali. Ketika sampai di situ ditangkap oleh malaikat, terus langsung ditindih dengan batu besar sekali. Itu rohnya. Jadi belum sampai dia menghadap Allah,
sudah ditampar oleh malaikat, tidak sampai terus dia jatuh. Nah, ini hadisnya panjang sekali, jadi kita nggak bisa ceritakan sampai akhir kejadian seperti apa. Itu seperti itu. Kapan dia balik? Balik lagi nanti pas posisi dia mau dikuburkan. Makanya dalam riwayat, orang yang dikuburkan itu ada dua kelompok. Yang satu teriak-teriak minta jangan cepat-cepat, yang satu cepat sekali. Yang bisa mendengar hanya hewan-hewan ketika itu. Pak, kalau Bapak lihat ada jenazah kerenda di bawah, Bapak melihat aja kambing, lihat saja ayam, lihat ayam tuh. Kalau kepalanya agak bek, bisa jadi dia dengar teriakan-teriakan yang la haula wala quwwata, sakitnya minta ampun. Tapi kalau dia tenang sekali, artinya apa? Si roh ini dia bilang, cepat-cepat datang ke sana, aku ingin ketemu sama kekasihku, aku ingin ketemu sama semua hal kenikmatan yang aku dijanjikan. Yang cuma bisa dengar masalahnya apa? Hewan, kita nggak bisa dengar. Makanya dalam praktek fikihnya, kalau kita mandiin mayat, boleh nggak gosoknya? Gimana cara gosoknya, Pak? Harus lembut sekali. Jadi dia masih merasakan sakit, iya, merasakan sakit di situ. Itu. Nah, setelah di posisi itu, nah kita tahu ada 3 kelompok yang mengiringi kita ke kubur. 2 balik, 1 tetap. Yang 2 ini pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta, 1, 2 ini, yang 1 lagi amal. 2 balik, 1 tetap, namanya amal. Nah, amal. Nah, kalau amal-amalnya soleh, malaikatnya datang. Ketika semua orang 7 langkah balik dia keluar, maka malaikat mengajari dia. Diajari dulu, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man abuka. Nah, kalau yang amalnya soleh, gampang jawabnya, Allahu Rabbi, wal Qur'anu imami, wal Islamu dini, gampang sekali. Makanya kadang-kadang saya suka bingung tuh. Kan yang suka nalken mayit tuh habis dikubur, Pak. dikasih contekan sama itu, yang apa namanya tuh? Kalau di Jawa bilangnya bukan penghulu, apa namanya? Mutin. Kalau di Jawa mutin. Dikasih contekan. Ya fulan bin fulan. Nanti kalau ditanya malaikat gini. Tapi kadang-kadang saya suka lucu tuh. Tapi bacanya dia salah semua. Gimana nih? Nahu sorofnya. Aduh, gimana nih? Takut juga kan saya lihat. Aduh. Karena terakhir ada satu tangga yang meninggal, kita datang karena bukan mutin nggak boleh, Pak. Saya cuma di samping aja doain kan. Ditanya, nanti kalau ada malaikat 2, dia akan catat gini. Kamu diam saja, jangan takut gini. Kan ada dalam Adhkar Nawawi ada, Pak. Apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan akhirat itu udah dibuka dari situ. Tapi yang amalnya soleh dia bisa, tapi kalau enggak. Nah, ada satu cerita ini semua meriwayatkan dengan mutawatir. Siapa? Utsman bin Affan. Pak Utsman itu orang kaya atau orang miskin? Kaya. Sedekahnya Utsman itu teorinya sepertiga. Sepertiga dia sedekah dulu, sepertiga dia kembangkan untuk dimakan keluarganya, sepertiga untuk kembangkan usahanya. Sebenarnya sepertiga. Tapi Pak, beliau kalau sepertiga itu ngalahkan semua sahabat. Ini contoh perang Tabuk. Semua sahabat itu kan mensedekahkan macam-macam. Abu Bakar semua, Umar setengah, udah semua. Terus melihat ini kok berjalan ke Tabuk jauh sekali. Tabuk itu dari mana? Ini Madinah. Tabuk itu kurang lebih 700 kilo. 700 kilo itu sini mana kira-kira, Pak? Bogor mana 700 kilo? Surabaya. Itu kurang bekalnya. Akhirnya Utsman datang, ya Rasulullah, saya melihat bekalnya kurang berapa? Kurang segini. Jawaban dia lucu, Utsman lucu. Nanti sepertiganya ya dari saya. Cukup insya Allah. Datang sepertiga, Pak. Disebutkan dalam Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah kitab beliau. Itu kalau dihitung konvensi rupiah hari ini, dari sepertiganya itu berapa? 75 miliar. Kebayang nggak Pak, sedekah cuma miliar? Nggak pakai foto-foto, nggak pakai YouTube, nggak pakai acara-acara santunan, foto terus ada bannernya macam-macam. 75 miliar, diem aja. Hari ini 1 juta ya udah, wah masuk
liputan, liputan. Oh Akbar lawan. Tapi ya nggak apa-apa, boleh. Yang penting ikhlas. Yang nggak boleh itu yang nggak ikhlas. Ikhlas. Utsman itu Pak punya cerita, setiap kali beliau melihat kubur pasti nangis, pasti nangis. Sampai budak beliau itu aneh. Utsman, engkau ini aneh, orang kaya dikasih kekayaan macam-macam, kok masih sedih, kenapa? Dibilang gini, aku pernah bersama Rasul, Rasul bilang, innal kubra awwal manzil min manazil akhirah. Budakku sini, setiap kali aku ketemu kuburan, aku ceritakan tentang kuburan, Rasul pernah bilang sama aku, kuburan ini adalah manzilin min manazil akhirah, satu terminal dari terminal-terminal yang banyak sekali. Setelah itu dibilang apa? Kalau dia fa in naja minhu fama ba'da aisar. Kalau dia selamat dari itu, maka setelahnya akan sangat mudah. Tapi kalau dia tidak selamat dari yang terminal pertama ini, setelahnya itu akan sangat-sangat susah sekali. Maka beliau nangis. Nangis sekali. Bahkan riwayatnya dibilang apa? Sampai posisi lihyatuhu itu basah. Ini basah. Jenggotnya beliau basah. Makanya agak unik. Sahabat kalau ngomong akhirat, surga, neraka itu biasa aja. Biasa aja gitu. Tapi giliran ngomong kuburan, nangis. Sampai sahabat Utsman ini nangis. Kan gitu. Dalam barzakh disebutkan apa? Barzakh itu adalah celah. Jadi kalau contoh nih Pak, contoh nih. Ini ada ruangan, ada ruangan. Nah, ini ada namanya tembok. Tembok itu namanya barzakh. Barzakhun, celah antara satu dengan yang lain. Tembok ini yang memisahkan antara satu dengan yang lain. Maka fase barzakh artinya apa? Fase di mana orang nunggu untuk sampai pada fase selanjutnya. Contoh, ini sekarang nih kita masih di Bogor. Bapak kalau mau ke Surabaya, nunggu dulu di terminal kan? Terminal misalkan mana? Terminal Bandang Siang. Di terminal itu ada nggak VIP, VVIP, VIP ekonomi atau kelas yang macam-macam? Kelas yang satu lagi. Ya gitu. Nah ini gini. Di barzakh ini sudah ada namanya kenikmatan dan sudah ada namanya azab. Dan digambarkan oleh para ulama, barzakh itu kayak orang tidur. Kayak orang tidur. Lah gini, tidur gini. Pak, tidur itu ada mimpinya. Lah mimpi itu mimpi nikmat sama mimpi azab. Sekarang gini deh. Kita ilustrasikan gampang saja. Bapak kalau mimpi dikejar-kejar guguk hitam, gitu, dililit ular, terus bapak kaget bangun, kira-kira gimana Pak? Gitu kan ya Pak? Bapak masih bisa bangun kan? Bangun. Nah, sekarang bayangkan Pak, bapak mimpi kelilit ular, dikejar-kejar genderuwo, dicaplok macam-macam, bapak nggak bisa bangun, sakitnya itu Pak. Nggak bisa bangun karena udah mati. Kira-kira Pak, ilustrasi kayak gitu mudah nggak untuk memudahkan kita? Barzakh itu kayak orang tidur, memang kayak orang tidur, tapi dalam tidur itu ada kenikmatan dan ada namanya azab. Lah kita di Indonesia tuh sukanya aneh-aneh. Yang dulu kita punya majalah namanya majalah Sabili itu Pak, akibat gini mayat hancur macam-macam. Nah, ini aneh-aneh yang di Indonesia sukanya. Dililit ular, muka memar, dan gitu-gitu. Padahal tidak di situ intinya. Intinya apa? Orang di barzakh itu kayak orang tidur. Digambarkan orang tidur, berarti tidur. Di tidur itu sudah dapat namanya kenikmatan, ada yang dapat namanya siksa. Lah yang dapat kenikmatan itu dengan berbagai fasilitas A, B, C, D, E. Contoh gampang. Bapak kalau penerbangan pakai yang posisi first class, dapat lounge nggak? Dapat lounge nggak? Lounge. Apa misalnya Garuda misalkan, dapat lounge kan? Nah di lounge itu Bapak kira-kira dapat servis nggak? Dapat. Nah, tapi kalau Bapak mohon maaf, yang ekonomi nunggunya di mana? Sama yang lain-lain terus desek-desekan kan? Kalau first class ketika masuk ke pesawat gimana? Sampai di bawah Pak, silahkan Pak, silahkan, kan gitu.
Coba kalau yang posisi antri itu, kan mengerikan, antri dicek satu-satu. Ya kalau diceknya tenang-tenang saja, kalau posisi domestik, kalau internasional gimana? Paspor bapak, mukanya sama atau enggak, dijudesin lagi, ya enggak? Ada enggak imigrasi itu? Ya Pak, bisa saya bantu Pak. Imigrasi ada kayak gitu? Imigrasi gini, mau kemana Pak? Saya digituin terus, dilihat muka saya enggak, sama enggak? Oh ada jenggotnya, gitu lagi. Sidik jari. Apalagi kalau kita datang ke luar negeri, sampai macam-macam. Datang ke Jepang apalagi dulu, ya Allah, gimana sih? Itu baru dunia. Bayangkan kalau akhirat, dicek satu-satu. Lah ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Makanya di barzakh ini, di satu alam ini, celah antara dunia dengan akhirat, penungguan ini sudah ada nikmat, sudah ada namanya ada. Digambarkannya sebagaimana orang tidur, nunggu sampai nanti dibangkitkan. Makanya yang punya amal banyak, dia akan nyaman sekali. Tapi kalau amalnya sedikit, suka gangguin orang, maka dapat himpitan kubur, sangat sempit sekali. Makanya salah satu di antara para khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, beliau ketika wafat mengumpulkan semua anak-anaknya. Beliau bilang, pas aku mati ini jangan ada yang nangis. Apa yang kalian tangisi? Nggak boleh nangis. Bapak akan meninggal. Enggak, jangan nangis. Bapak ini nunggu pengen ketemu walimah, pengen ketemu malam pertama sama orang paling aku cintai namanya Allah. Dah, jangan ada nangis. Semuanya pengen senyum pas bapak mati. Bingung Pak. Jadi kematian itu pengen ketemu sama zat yang paling dicintai. Gitu. Nah, ini gambaran-gambaran dalam barzakh. Nah setelah itu kan, ini sudah kita bicara roh tadi macam-macam, roh pergi kemana, terus balik lagi kapan, sampai nanti dia nah, tadi ada namanya malaikat Zabaniyah, ditimpakan di Sijin, terus orang-orang yang beriman itu dapat nikmat-nikmat yang dahsyat. Nah ini satu cerita. Sedangkan orang yang meninggal sholat gimana? Meninggal sholat, meninggal puasa, meninggal zakat. Riwayatnya dinyatakan sahih. Orang-orang yang dia lalai sholatnya, nanti wajahnya dipukuli. Saat dipukuli, sholatnya berkata kepada dirinya, rasakan, karena engkau di dunia lalai kepada diriku, maka hari ini aku pun akan menyia-nyiakan dirimu. Sama kayak Quran, Pak. Kalau kita doa Quran, Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wa la alaina. Ya Allah, jadikan Quran hujjah untukku, jangan hujjah untuk narik diriku. Maka Quran itu menjadi syafaat. Syafaat apa? Bagi yang membacanya terus dikaji terus. Maka dia nanti akan berhujjah depan kita. Pak gini Pak, Bapak kalau punya teman pas di pengadilan, terus yang menguatkan Bapak senang nggak? Saya contoh nih pengadilan. Sini kamu. Oke. Gini. Ya gini. Terus ada satu orang samping kita. Ya, dia benar. Amalnya gini menguatkan. Kira-kira kuat gak ini? Kita semakin tenang gak itu? Tenang kan? Tapi kalau satu lagi, mohon maaf Pak, Quran ini bukan sebagai hujatan lana, tapi hujatan alaina. Dia datang sebagai, mohon maaf, yang narik kita, menyalahkan kita. Enggak, kamu gini. Itu kira-kira memberatkan atau memudahkan? Sangat berat sekali. Makanya Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Jangan sampai Quran ini, mohon maaf, malah ditinggal. Padahal kita tahu Quran ini menjadi syafaat kita pas ketika nanti dikubur. Nah, ini banyak sekali cerita-cerita akan hal tersebut. Orang yang puasa macam-macam dan sebagainya itu dapat kenikmatan-kenikmatannya. Lah pertanyaan kubur ada berapa? Ada 6. Disebutkan dalam At-Tadhkirah fi Al-Mauta wa Bil Akhirah Imam An-Nawawi. Ada 6. Pertama pertanyaannya, nih Pak, ini langsung training ijazah. Bapak jangan lupa ya, lupa bahaya. Pak, lupa bahaya. Apal betul Pak 6 ini? Kalau lupa bahaya. Pertama 1, marrabbuka. Ingat kan ya, marrabbuka. Lah nanti ada yang nanya Pak. Nanya apa? Saya kan nggak bisa bahasa Arab. Nanti ngomong apa kita? Nah gitu, ya nggak? Abdi teh orang Sunda. Kulo niki tiyang Jawi, mboten saged. Saya ini orang Batak, saya nggak tahu nih apa ini, gitu. Tenang saja, semua orang-orang beriman
yang la ilaha illallah itu otomatis dia bisa ngomong bahasa Arab. Otomatis Pak. Bapak jangan takut. Jangan takut. Aduh ini enggak tahu. Sudah ada polanya. Bapak udah bisa pasti. Langsung bisa. Tapi kalau yang amalnya baik, tapi amalnya buruk, marabbuka. Dia. Diriwayatkannya Pak, malaikat itu bawa mitraqah, ya tuku rasakan. Mitraqah apa? Palu gada besar sekali. Setiap satu pertanyaan nggak bisa dipukul. Iya. Betapa dahsyatnya itu. Pertanyaan pertama, marabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Allahu Rabbi. Hafal Pak? Allahu Rabbi. Dan satu, lolos. Kedua, madinuka, apa agamamu? Islam dini. Makanya Bapak setiap pagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dahsyat itu. Ikrar, salah satu ikrar yang paling dahsyat ikrar ini. Makanya orang yang bilang ini pagi harinya, dia akan dijaga sampai nanti sore harinya, dan kalau dia mati maka dijamin akan surganya. Makanya kalau bagi pagi dikirnya diantaranya apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu. Satu lagi, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzubika min syarri ma sana'tu, dan sampai akhir. Jadi doa-doa ini punya khasiat besar sekali. Kalau mati posisi setelah itu, maka dia dalam keadaan terbaik, husnul khotimah. Itu yang kedua. Man rabbuka, madinuka, agamamu apa? Yang ketiga apa? Man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya siapa? Muhammadun nabi atau nabi, yaitu Rasulullah nabi. Ma kitabuka, siapa kitabmu? Atau pertanyaan man imamuka. Maka jawabannya apa? Al-Qur'anu imami. Al-Qur'anu kitabi. Itu yang keempat. Yang kelima, aina kiblatuka. Aina kiblatuka? Ka'batu kiblati. Ka'bah kiblati. Terus yang terakhir, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ikhwani al-muslimina al-muslimuna ikhwani. Nah, ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan ini menjebak. Pertanyaan satu ini menjebak. Man abuka, siapa bapakmu? Jawabannya siapa kira-kira? Man abuka, siapa bapakmu? Jawabannya siapa? Ibrahimu abi. Jangan sebut bapak kita. Pak Ijo bapak saya. Waduh. Wah, itu repot itu. Siapa bapaknya? Ngatimin. Jangan jawab yang itu. Jawabnya apa? Ibrahimu abi fil aqidah. Jawab bapak kita, repot nanti. Jadi posisinya jangan jawab yang aneh-aneh. Nah itu. Jadi macam-macam ini nanti posisinya tentang pertanyaan-pertanyaan kubur di alam barzah ini. Nah intinya simpelnya, biar nanti ada 1-2 pertanyaan, masih ada 10 menit lagi. Semua orientasi yang kita laksanakan di dunia ini, pertama ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah disisipi saya motivasinya biar A, biar B, biar C, enggak. Tapi lillahi ta'ala. Contoh. Bapak-bapak kan kerja atau keluar atau mencari nafkah. Yang kemarin masih ada yang salah, sekarang perbaiki. Contoh, Bapak ketika keluar rumah doa, Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Pas ketika Bapak keluar itu udah dihitung ibadah, semua ibadah. Sampai Bapak pulang nanti ke rumah lagi dengan keadaan capek, semua itu nilainya ibadah dan dosa-dosa akan hilang. Makanya yang kemarin, mohon maaf, orientasinya masih salah. Saya keluar rumah ini biar bisa beli rumah, biar bisa jalan-jalan ke ABC.
Enggak, niatkan semua. Semua ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya jelas. Untuk nafkahi anak, nafkahi istri, berikan pendidikan terbaik. Nah itu. Jadi jangan cari yang lain-lain. Gitu. Tapi kalau cari yang lain-lain nanti repot. Kenapa? Tidak disebut sebagai amal soleh. Kan akan kosong. Akan kosong sama sekali. Nah gitu. Ini yang menjadi problematika kita dalam kehidupan sehari. Semuanya itu dalam keadaan ibadah. Ketemu sama tetangga usil aja itu ibadah. Tetangga usil itu ibadah. Karena menyabari tetangga usil itu pahala yang diantara pahala yang paling besar. Ada tetangga usil banget. Sampah mau samping kita, usil banget, macam-macam. Tapi semua itu kalau disabari akan menjadi pahala yang besar untuk diri kita. Saya kira seperti itu, sekelumit saja di barzakh. Nah, cerita-ceritanya kenapa kok tidak sampai detail? Karena kalau perkara gaib didetailkan biasanya Israiliyah. Sama lagi Pak, kalau perkara gaib kok detail sekali itu, kalau tidak riwayatnya kuat, biasanya Israiliyah. Kayak contoh misalkan, wah saya dapat cerita, nanti kalau yang mati itu akan dililit ular, dimakan, gini-gini. Nah itu Israiliyah udah Israel itu. Tapi kalau ada azab, ada nikmat, itu sahih, jelas. Itu jangan digambarkan, Pak nikmatnya kayak apa? Bisa ngopi nggak Pak? Nah itu pertanyaan aneh. Bisa kita gorengan pagi-pagi bisa nggak? Jangan nanya kayak gitu. Pertanyaan yang repot. Maka jangan terlalu detail akan perkara gaib. Intinya iman aja. Wal imanu bima unzila ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira seperti itu. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit sebelum kita syuruk. Mungkin ada yang ditanyakan sesuatu, diskusi, silahkan. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya, kalau orang sudah meninggal kan dimakamin. Kalau dimakamin itu kan ada yang baca Assalamualaikum ya ahlal kubur gitu ya. Itu yang beneran di situ sampai kiamat atau gimana? Yang Ustaz. Nah, baik, ini pertanyaannya mantap. Udah siap kayaknya. Iya harus siap Pak. Kalau nggak siap bahaya kita. Harus siap. Makanya setiap kali saya keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim itu mati yang enak. Begitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara ruh setelah wafat, itu apakah dia nunggu di kuburan sampai hari kiamat atau tidak? Nah, ini ulama menerangkan. Kan contoh, ketika kita datang ke satu kubur, Assalamualaikum ya ahlul kubur, antum salafuna wa nahnu lahikun insyaallah bikum. Kan gitu bilangnya. Gini. Ulama menerangkan dalam konteks dimensi alam sudah berbeda. Sekarang ini contoh nih. Kita di dunia. Satu lagi di barzakh. Pertanyaan gini, bisa nggak kita untuk ketemu sama orang di barzakh? Secara umum kita nggak bisa ketemu. Tapi secara khusus bisa. Makanya sering kita dengar di antara para wali-wali Allah berjumpa di alam barzakh. Ketemu satu dengan yang lain, saling menyapa. Itu ada memang, tapi tidak semua ruh diberi kesempatan itu. Nah sekarang gini, Pak, kalau kita salam ke kubur, apakah ruhnya ada di kubur itu? Nah, kita lihat cerita dari Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah SAW, beliau lewat, marra ala kubrin. Beliau berhenti dengan wajah sangat sedih sekali. Setelah itu beliau datang mendoakan. Doakan, maufillah warhamu wa'afun dan sebagainya. Setelah doakan, beliau ambil itu pelepah korma, dibuka jadi dua, masih basah, taruh di situ. Terus sahabat nanya, kan sahabat nggak tahu, ya Rasulullah, tadi engkau kenapa seperti itu? Beliau jawab, aku pas lewat di sini, orang yang dikubur ini, roh ini yang di sini itu dipukuli malaikat, di macam-macam oleh malaikat. Maka aku datang biar meringankan orang ini sampai posisi pelepah kormaku itu dia jadi kering. Makanya kalau tradisi di Indonesia jadinya apa? Jadinya bawa bunga, jadi bawa bunga. Aneh juga bawa bunga. Ya, tapi ada tradisinya itu. Nah sekarang gini, apakah betul orang yang dimakamkan rohnya di mana? Apakah di kubur itu? Nah, Allah menyatakan gini, penyimpanan roh ini yang tahu hanya Allah SWT. Sedangkan tempat-tempat yang tadi posisi kayak di kubur dan sebagainya itu hanya tanda kutip penggambaran kalau dititipkan di tempat itu, dititipkan saja. Tapi bukan berarti dia tinggal di situ. Ya, contoh nanti gini, mohon maaf,
Contoh gini, nanti bapak gali kubur, mana rohnya? Ya nggak ada, nggak akan ketemu roh itu. Yang ketemu apa? Jasad yang sudah lapuk. Kalau mereka yang dijanjikan Allah SWT tidak lapuk, itu pertama para nabi, yang kedua para wali aulia, sisanya lapuk. Nah kadang-kadang kita suka bingung, Pak, ini dibuka lagi tinggal tulang-tulang. Ya normal, itu manusia biasa. Tapi kalau masih utuh, itu min auliyaillah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi memahami posisi roh yang ada di kubur itu apa? Mereka dalam dimensi lain. Tapi dititipkannya di situ. Makanya di antara beberapa praktek yang diajarkan oleh para sahabat dan para sahabat khususnya, semua sahabat itu berwasiat ketika mau meninggal. Wasiatnya apa, Pak? Tolong memakamkan aku ke tempat A, B, C. Dan semua dipilih tempat-tempat soleh, orang-orang soleh. Contoh paling gampang. Umar bin Khattab ketika beliau menjelang wafat bilang, kan beliau ditusuk Pak. Yang ketika ceritanya jadi imam subuh, tusuk. Hari ini ada nggak yang nusuk imam subuh? Nggak ada. Tusuk. Habis itu beliau bilang, nanti kalau aku mati, aku pengen dekat dengan kekasihku, yaitu antara dua orang, namanya Muhammad sama Abu Bakar. Makanya beliau ada di mana? Ini Rasul, Abu Bakar, Umar. Makanya pas kita datang ke makam Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidina, dan sebagainya. Jadi penjelasan itu, apakah rohnya itu ada di kubur itu hanya sebagai bentuk penitipannya saja. Tapi rohnya di mana? Wallahu a'lam. Nah, makanya kenapa kok wasiat kepada orang-orang soleh? Simpel jawabannya. Setiap kali orang soleh ini dapat doa, maka kita dapat keberkahan doa itu. Makanya kadang-kadang saya suka mikir, yang pemakaman yang mahal itu apa? Sandiaga Hill. Apa itu Sandiaga Hill? Ya, Sandiaga Hill. Pokoknya gini, ada nggak orang soleh di situ? Ya kalau ketemunya nggak orang soleh malah bahaya. Kenapa? Bapak nggak dapat keberkahan di situ, tidak dapat iman itu. Jadi maksudnya yang dimakamkan terus rohnya di mana? Rohnya itu di alam yang lain, tapi dititipkan di situ. Nah pertanyaan menjadi melebar ini, Pak, apakah ada manusia yang bisa melihat keadaan orang kubur? Hanya pilihan-pilihan saja. Tapi kalau ada orang yang ngaku, pasti pengakuannya itu pengakuan yang ditolak. Pengakuan ditolak. Kenapa? Kalau orang yang ngaku pengakuan, tapi kalau ada orang ngasih tahu, aku tadi gini, itu bisa diterima. Contoh nih, Pak. Ada tabi'in namanya Muhammad bin Munkadir ini beliau min auliyaillah, walinya Allah SWT. Suatu ketika beliau juga pernah mendapati, yaitu ada 3 wanita, anak kecil masih itu datang ke kubur, satu posisi nangis, satu nangis, terus semua meninggal. Dibilang apa? Untuk meringankan kuburnya si bapak ini. Ternyata apa? Dibilangnya si putri ini itu punya amal yang dia ingin menyelamatkan bapaknya dari siksa kubur. Itu diceritakan oleh Ibnu Munkadir. Aku melihat ada 3 wanita datang ke kuburan, satu teriak A, satu teriak B, satu teriak C. Terus akhirnya dijemput oleh Allah SWT, ditarik semua nyawanya, dan ternyata mereka mati seketika. Ternyata untuk apa? Untuk menyelamatkan bapaknya yang ada di kubur. Itu diceritakan. Itu artinya ada orang yang mampu atau diberikan kesempatan untuk melihat orang-orang keadaan di kubur. Ya intinya, apakah ini bicara tempat? Jawabannya tempat ini hanya bentuk, tanda kutip, hanya Allah yang tahu kiasan-kiasan tersebut. Jadi jangan kita bilang, wah jadi di kubur-kubur ini. Ya, terus akhirnya nanti menjadi masalah, diskusinya apa? Jadi kubur itu kita bangun biar eksekutif. Ya repot. Hanya jadinya repot. Padahal kubur itu, Pak, tempat yang kita kalau datang membuat hati kita pengen lembut. Sekali kita datang ke kuburan, pengennya itu hati kita lembut, bukan malah hati yang berangan-angan yang pengen kita hidup lama. Jadi intinya, apakah yang kita salam itu orang-orangnya ada? Jawabannya ada, tapi dimensinya dimensi yang berbeda. Nah pertanyaannya menjadi, apakah doa kita datang ke kuburan dan doa kita di rumah itu sama saja? Jawaban ulama sama, tapi afdolnya datang ke kubur.
Bapak datang ke kubur, pegang itu patoknya bapak kita, ibu kita, doakan di situ, habis itu pulang lagi. Itu yang lebih utama dan lebih afdal. Nah, kayak misalkan ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau ada orang yang mati kecelakaan, contoh yang Lion Air, dia kan nggak ditemukan. Terus gimana ruhnya? Lah kan itu jadi pertanyaan lagi kan gitu. Nah makanya kalau ada perkara kita tidak tahu, pokoknya Allahu a'lam, Allah yang paling tahu akan perkara itu. Intinya apa? Fase kita dengan barzah itu tidak bisa bersambung lagi, melainkan posisi dimensi satu dengan yang lain berbeda. Nah, gitu. Jadi ya ini memang perkara gaib ya, perkara gaib yang diterangkan para ulama. Jadi tempat-tempat kubur itu apa? Sebagai tempat penisbatan saja. Tapi ruhnya di mana? Ya Allah yang paling tahu. Kalau di tempat itu ditidurkan di situ bisa jadi, tapi kan kita nggak tahu dalilnya. Makanya kalau nggak tahu dalil, mending kita bilang wallahu a'lam. Sudah selesai. Tapi kalau nebak-nebak, wah ini bahaya. Karena perkara gaib jangan ditebak-tebak. Kalau nebak-nebak pasti salahnya. Tapi kalau udah nggak tahu, wallahu a'lam, serahkan sama Allah, sudah selesai. Kan gitu. Tapi kalau tadi ceritanya tentang orang di barzah kayak orang mimpi, orang tidur, itu ulama menerangkan keadaannya seperti orang mimpi, jelas kayak mimpi gitu, tidur mimpi dapat kenikmatan dalam alam ruh-ruh kita gitu. Kurang lebih seperti itu tentang perkara barzah ini udah 6 lebih. Nah biasa kita udah selesai syuruk. Nah, saya kira cukup. Intinya adalah bismillah, cari mati yang nyaman, cari mati yang nikmat, dan jangan sendiri. Matinya dalam artian sendiri itu apa? Mati nikmat sendiri, mati nikmat bersama-sama. Maksudnya apa? Dengan keluarga kita ajarkan, ke istri kita ajarkan, ke anak kita ajarkan. Cari meninggal yang nikmat. Dengan cara apa? Bekal yang terbaik. Saya kira seperti itu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ada tutur kata, ada beberapa tindakan yang semoga Allah SWT menjadikan kafar kepada kita semua, diampunikan dosa-dosa, dijauhkan dari mara bahaya, dan mati dalam keadaan la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita hidup, dan kalimat ini kita mati. Dengan kalimat ini kita akan dibangkitkan menghadap Allah SWT di mahsyar, dan bagi kenikmatan yang dahsyat dari sisinya Rabbal Alamin. Saya kira cukup. Aku qouli hadza, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.